sangat logis ketika dia menjadi potential winner selama pandemi ini. Di sisi lain, ada juga potential loser. Halo Kak Dita. Hai, halo Salsa. Halo, bagaimana kabarnya nih Kak Dita? Alhamdulillah baik kabarnya. Oke. Ya, by the way, ada ralat dikit. Tadi terkait dengan bekerja itu sebenarnya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah, Data Science Indonesia itu sebagai komunitasnya kayak gitu. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih Kak Dita ya. Baik Kak Dita, mungkin bisa dijelaskan atau sedikit tentang kegiatan Kak Dita selama adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa? Kesibukannya Kak Dita? Oke, ya jadi selama pandemi COVID ya seperti karyawan pada biasanya, work from home, bekerja dari rumah. Di situ saya monitoring dashboard yang karena kan kita kan selama pandemik ada perubahan perilaku konsumen gitu. Jadi kita monitoring terhadap produk-produk baru maupun produk-produk lama yang sudah ada kayak gitu. Nah, di sambil itu saya juga cukup aktif di DSI Data Science Indonesia, menghandle beberapa project awal dulu pernah sempat research terkait dengan COVID-19 terkait historicalnya kayak gitu. Dan sampai sekarang juga masih aktif di Forum Indonesia Muda sebagai wakil presiden pengurus FIM Jakarta gitu. Wow, juga sangat inspiratif sekali ya Kak, meskipun di adanya pandemi COVID-19, kita harus tetap bisa produktif. Terima kasih. Dan tentunya kita juga berharap semoga Indonesia segera pulih kembali dan semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi meskipun dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbincang bersama Kak Dita tentang pemanfaatan teknologi saat pandemi COVID-19. Dan tentunya Kak Dita juga telah mempersiapkan materi sangat luar biasa tentang inovasi teknologi teman-teman. Nah, buat operator mungkin bisa langsung saya persilakan untuk menampilkan materinya. Sudah kelihatan belum, Salsa? Apa? Materinya udah ada belum? Sudah ada ini Kak, sudah di-share screen sama Oke. operator. Baik Kak Dita, saya persilakan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Dita, di DSI sebagai Knowledge Management Specialist, ya, di mana itu memanage pengetahuan seputar organisasi maupun seputar data science yang ada di Data Science Indonesia, kayak gitu. Saat ini cukup berkecimpung di berbagai proyeknya DSI dan sekarang lebih concern untuk pekerjaan, lebih concern di bagian business analyst, kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan COVID, kita tentunya akan bertanya-tanya, sebenarnya COVID ini dimulai dari mana sih? Dan sebenarnya historical COVID masuk ke Indonesia itu seperti apa? Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan research yang pernah dilakukan oleh teman-teman DSI selama pandemi COVID yang lalu-lalu kayak gitu. Nah, dimulai dari 31 Desember itu pertama kalinya COVID-19 ditemukan di Cina, di kota Wuhan. Kebetulan Wuhan ini merupakan sebuah kota budaya, kota pelajar yang padat, penduduknya lumayan padat ya, dan kemudian dari Wuhan akhirnya menyebar dan di luar dari Wuhan tuh pertama kali ditemukan di Thailand. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari, kasus pertama terdeteksi di Jepang. Ditemukan kalau misalnya orang yang mengidap penyakit coronavirus ini, ternyata secara historical geografiknya dia pernah berkunjung ke Wuhan gitu. Jadi make sense.
pada tanggal 31 Januari melihat penyebaran COVID-19 ini begitu cepat dan ternyata nggak butuh waktu lama, ternyata sudah memakan korban yang cukup banyak. Akhirnya WHO mengumumkan keadaan darurat global. Artinya apa? Artinya COVID-19 ini sudah bukan penyakit, sudah bukan lagi penyakit yang di suatu wilayah tertentu, tapi sudah menjadi wabah di dunia ini. Gitu. Selanjutnya, untuk pertama kalinya juga di luar Cina dilaporkan bahwa ada kematian di Filipina, kayak gitu. Itu untuk pertama kalinya. Dan di tanggal 11 Februari, WHO mengumumkan kalau misalkan penyakit ini resmi disebut sebagai coronavirus. Karena kan tadi awalnya kita berdiagnosis, berhipotesis kalau misalkan ini tuh pneumonia, tapi ternyata bukan. Ternyata si COVID-19 ini merupakan keluarga besar dari coronavirus, kayak gitu. Lanjut, nah kapan sih sebenarnya pertama kali masuk di Indonesia? Nah mungkin ini yang teman-teman banyak tanyakan ya, sebenarnya awal mula masuk di Indonesia-nya itu kapan? Untuk pertama kalinya diumumkan bahwa kasus COVID-19 masuk ke Indonesia itu di tanggal 2 Maret. Dan itu mungkin teman-teman juga udah tahu kalau misalnya yang 2 korban tersebut berdomisili di sekitar Jabodetabek, kayak gitu. Dan selanjutnya, bertepatan dengan itu, seminggu kemudian, WHO mengumumkan kalau misalkan novel coronavirus ini sudah bukan lagi wabah, tapi sudah menjadi pandemik, satu level di atas wabah, yang mana tingkat berbahayanya tuh jauh lebih tinggi dan terbukti kalau misalnya cukup memakan korban yang cukup banyak, kayak gitu. Hingga saat ini jumlah kasus di Indonesia itu cukup banyak ya, ternyata terkonfirmasi sampai hari ini saya lihat ya, ini datanya saya ambil tadi pagi, itu sekitar 36.400. Wow, itu sebuah angka yang cukup banyak ya. Dan saya sebenarnya bahkan tidak pernah bermimpi kalau misalnya saya terlibat dalam kondisi yang mana yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya, bahwa ternyata kita sama-sama harus stay at home dengan kondisi ini, kita sama-sama harus saling menjaga dengan cara jaga jarak, LDR bareng-bareng, kayak gitu kan. Nah, tapi yang miris adalah sebanyak 2.000 orang lebih meninggal dunia. Nah, ini nggak bisa kita pungkirin ya, karena mungkin di satu sisi ada andil dari pemerintah terkait dengan berbagai kebijakannya, maupun terkait dengan berbagai infrastruktur kesehatannya kita yang kurang memadai, tapi ada andil juga dari masyarakat kita yang mungkin juga kurang disiplin, terkait dengan segala instruksi dari pemerintah. Baik, Kak Dita sudah bergabung dengan kita hari ini. Halo Kak Dita. Oke, bisa lah. Hai, iya, maaf. Iya, ada ini masalah konektivitas tadi. Iya Kak, tak apa-apa. Kita bisa berbincang. Baik, operator untuk bisa langsung share screen terkait materinya. Oh, mungkin dari aku aja kali ya. Oh iya, boleh. Iya. Oke, tadi kita nyampe sini ya. Jadi tadi kita berbicara terkait dengan grafik wabah gitu. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan grafik suatu pandemik, grafiknya tuh Gaussian, jadi grafiknya tuh normal. Menggunung yang tadinya meningkat ketika sudah mencapai titik puncaknya, dia akan menurun kayak gitu. Nah, sedangkan kondisinya saat ini di Indonesia, grafik kita masih naik. Hingga kemarin, hingga di hari Kamis, Jumat ya kemarin ya, di hari Jumat, tanggal 12 Juni kemarin, terkonfirmasi kita kasus barunya masih sampai 1.100, kayak gitu. Itu angka yang cukup tinggi, dan bahkan itu belum titik puncaknya, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, sudah masih sepatutnya lah kita seharusnya menaati peraturan dari pemerintah dan
saya sangat menyarankan untuk stay at home seperti layaknya 3 bulan belakangan ini. Next. Jika kita berbicara terkait dengan pandemik, pasti kita akan berbicara terkait dengan implementasinya dan apa efeknya terhadap berbagai kehidupan kita, entah itu dari sosial maupun dari ekonomi. Nah, dari sosial kita sudah merasakan sendiri kalau misalnya yang tadinya kita bisa berhubungan, kita bisa berdiskusi langsung, berkomunikasi langsung dengan tatap muka, sekarang kita menjadi susah untuk bertemu, bahkan kita harus long distance relationship dengan banyak orang, kayak gitu kan. Nah, di sisi ekonomi juga ternyata kita terkena impact-nya. Bisa dilihat ini Indonesia GDP growth selama pandemik ini. Dan kalau teman-teman lihat secara konsumsi, pertumbuhan konsumsinya, itu Baik, mungkin dari Kak Dita sendiri juga ada sedikit kendala, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya ada kendala seperti halnya sinyal, karena ya maklumlah kita juga melalui virtual, tapi semoga meskipun seperti ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, siapa tahu bisa membantu teman-teman nantinya. Karena juga topik kita juga sangat luar biasa, yaitu tentang pemanfaatan teknologi saat pandemi COVID-19. Melihat juga kalau teman-teman sadar, teknologi juga semakin berkembang di masa sekarang, banyak sekali seminar virtual atau daring sharing session by Zoom seperti ini, atau bahkan belajar dari rumah melalui teknologi, atau sekarang juga semakin pesat pula para pebisnis-pebisnis yang memanfaatkan peluang teknologi. Nah, dan pastinya teknologi juga berkembang sangat pesat dan memberikan peluang baik buat teman-teman semuanya meskipun dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan stigma negatif, tapi juga banyak positif-positif di dalamnya. Baik, mungkin Kak Dita apa bisa bergabung dengan kita hari ini? Baik, sebentar ya teman-teman. Sudah. Oke, sudah. Iya, oke. Ini bisa share lagi ya? Bisa. Oke, ya tadi kita sudah berbicara sampai consumption growth ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara grafiknya, ternyata ada satu bidang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, bahkan hingga pandemik saat ini, yaitu bidang education and health. Logis ya, kenapa? Karena emang di saat pandemik ini emang kita sangat membutuhkan sarana kesehatan yang mencukupi, serta di tengah-tengahnya kondisi yang kita seharusnya di rumah aja, tentunya kita sangat butuh media edukasi yang cukup, entah itu untuk misalnya pembelajaran bagi siswa-siswa yang masih sekolah, ataupun untuk perkuliahan untuk mahasiswa, ataupun untuk orang-orang yang memang butuh penambahan pengetahuan, kayak gitu. Tapi secara overall, in general, tingkat perekonomian Indonesia GDP-nya semakin turun. Yang tadinya di akhir tahun kemarin 2019 GDP Indonesia masih 5,02, sekarang mencapai 2,92 kayak gitu. 2,97 kayak gitu. Jadi ternyata cukup signifikan ya berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, jika dilihat lagi nih referensi dari Decoding, ternyata secara perekonomian ada kecenderungan potential winners dan potential losers di short term pandemic ini gitu. Jadi dihipotesiskan, diduga bahwa ada bidang-bidang tertentu yang akan menang, yang akan bisa survive selama pandemik, yaitu medical supply service, jelas karena ini bidang kesehatan yang sangat kita butuhkan tadi. Selanjutnya food processing and retail. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu seperti GoFood, GrabFood, terus Sayur Box, Happy Fresh, berbagai macam bisnis di bidang makanan yang bisa di-delivery itu sangat laku di pasaran saat ini. Karena jelas, karena kita tidak bisa kemana-mana dan
tapi di sisi lain kita butuh mengkonsumsi pangan, kayak gitu kan. Selanjutnya ada personal healthcare, ini juga mirip-mirip dengan dunia kesehatan, dan ICT, ada ICT. Jadi di tengah pandemik ini tentunya kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Bagaimana caranya? Ya akhirnya satu-satunya cara dengan melalui internet. Bagaimana telekomunikasi ini bisa membuat transformasi digital yang nantinya akan berpengaruh entah itu terhadap sosial maupun terhadap berbagai ekonomi bisnis gitu. Seperti misalnya internet ini ternyata bisa menghubungkan kita sehingga kita bisa melakukan transaksi finance, transaksi mobile banking misalnya, atau dengan transaksi di e-commerce misalnya kalau teman-teman mau belanja di Tokopedia, di Shopee, di e-commerce lainnya, nah tentunya teman-teman butuh internet dan bidang telekomunikasi ini termasuk salah satu yang kita butuhkan di tengah pandemi ini. Maka sangat logis ketika dia menjadi potential winner selama pandemi ini. Di sisi lain ada juga potential loser, yaitu tourism, jelas ya, karena kita tidak bisa kemana-mana dan semua orang sangat takut untuk berpergian kemana-mana gitu karena adanya COVID-19 ini. Selanjutnya ada di bidang transportasi dan konstruksi, karena mungkin bidang-bidang ini tuh mengharuskan untuk bekerja di lapangan, sedangkan kondisinya kita tidak bisa bekerja secara operasional ke lapangan kayak gitu misalnya. Nah, dari sini, dari berbagai dugaan hipotesis perekonomian di berbagai bidang ini, saya pernah mendapatkan DM dari seorang teman. Teman saya ini bertanya pada saya, sebenarnya yang memimpin transformasi digital di perusahaan lo tuh siapa sih? Apakah itu CEO atau CTO atau COVID-19 justru? Ini kan sebuah jokes yang yang sangat memprihatinkan ya. Dan ternyata di tengah-tengah kondisi ini justru COVID-19 lah yang membuat negara kita semakin terkatalis, semakin terpacu untuk transformasi digital kayak gitu. Nah, demi menjaga kesehatannya baik sopir maupun pelanggan, akhirnya sopir Vietnam ini berinisiatif untuk membuat sekat yang transparan antara tempat duduknya, seat-nya, dengan seat dari penumpangnya, kayak gitu.